Dua-dua. Tuhan sih masuk kita, malah kita berjumpa jumpa pas hari Minggu ini. Dua-dua. Tuhan sih masuk kita, malah kita berjumpa jumpa pas hari Minggu ini. Jadi kita bersyukur dan kami ini pertama kali berkunjung ke GBI Begulda, satu tempat yang kami saksikan begitu indah dan diberikan Tuhan menjadi tempat persekutuan bagi kita. Dalam bulan April yang lalu ada bencana puting beliung yang kami dengar banyak di antara masyarakat, dan juga ada jemaat kita yang mengalami kerusakan rumahnya, dan puji syukur tidak ada korban jiwa, sehingga gereja kita terpanggil juga untuk memberi bakti sosial kepada yang korban maupun masyarakat dan jemaat kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kita bersyukur bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan menyampaikan satu berita baik melalui peristiwa kebangkitan Yesus yang memulihkan. Kebangkitan Yesus yang memulihkan. Ini adalah peristiwa ketiga kali Yesus memperlihatkan dirinya setelah kebangkitan, setelah Paskah. Sebelum Yesus bangkit, murid-murid merasa sendiri. Sebelum Yesus bangkit, murid-murid terpisah, tercerai-berai, mereka berlari mencari tempat persembunyian. Sebelum Yesus bangkit, kita ingat bahwa Petrus sendiri sewaktu ditangkap Tuhan Yesus menyangkal Yesus 3 kali. "Bukankah engkau muridnya?" "Tidak." "Kau kan orang Galilea?" "Tidak." "Aku melihat engkau bersama dia dan rombongan." "Tidak." Sampai ayam berkokok 3 kali, baru dia menangis dan menyadari dia sudah menyangkal Yesus sebagai gurunya, Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. Yesus menempatkan diri ini sebagai satu bukti untuk mengingatkan mereka kembali bahwa Yesus Sang Juru Selamat yang adalah Tuhan bersedia hadir di tengah-tengah mereka kembali. Kehadiran Yesus setelah kebangkitan ini membuat mereka bersukacita. Mereka tidak lagi sedih. Sebelumnya mereka sedih, sekarang sudah bersukacita. Mereka sebelumnya tercerai-berai, melalui peristiwa kebangkitan Yesus, mereka diingatkan, Yesus sudah bangkit, kami sudah menyaksikannya, maka mereka berkumpul kembali. Yang terpisah dikumpulkan kembali oleh karena kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dari kematian itu menjadi hal yang sangat penting, walaupun bagi beberapa murid masih mencoba kembali kepada kehidupannya yang lama. Kita tahu Simon Petrus orang yang spontan. "Aku akan pergi menjalan. Aku akan pergi menjaring ikan, menangkap ikan kembali kepada kehidupannya yang lama." Tetapi dalam hal itu kita melihat ketika mereka mencoba kembali kepada kehidupan yang lama, menjadi nelayan, penangkap ikan. Sepanjang malam mereka menangkap ikan sampai pagi mereka tidak dapat apa-apa. Justru pada waktu itu Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya dan berkata,
apakah kalian sudah menangkap ikan? Tidak ada. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Padahal tempat itu mungkin sudah mereka lewati. Mereka adalah ahli tentang tempat di mana ada ikan, di mana lubu ikan. Kalau daerah ini namu lah itu ya, ada namu ikan mana paling banyak, wah, pemancing atau penjala akan tahu di sana tempat ikannya. Tapi pada waktu itu murid-murid tidak mendapatkan apa-apa. Yesus memerintahkan mereka, tebarkanlah jalamu. Dan sampai dicatat jumlah banyaknya ikan yang ditangkap 153 ekor. Dan jala yang dipakai tidak koyak. Pada waktu itu, apabila menangkap ikan sebanyak itu, jalanya pada umumnya akan koyak, karena tidak akan sanggup lagi menahan banyaknya ikan. Kebangkitan Yesus dalam saat ini memberi satu pengharapan baru kepada murid-murid untuk bisa melakukan pekerjaannya di dunia ini dengan pengharapan kepada Tuhan, bahwa mereka akan mempunyai hasil, mereka akan mendapatkan hasil, tapi mereka harus tetap percaya. Jangan lagi goyang, jangan lagi menyangkal, jangan lagi membantah Tuhan di dalam kehidupannya. Kebangkitan Yesus yang pertama memberi harapan. Tadi menjadi sangat penting bagi kita bahwa ada hal-hal yang membuat kita tidak berpengharapan dalam hidup ini. Bencana alam yang baru dialami di tempat jauh, misalnya pada waktu-waktu yang lalu, lebih parah, lebih buruk dari peristiwa di Beguldah ini. Rumah sampai rata, dan namanya itu adalah bencana Seroja di daerah Nusa Tenggara Timur. Banyak jemaat Kristen yang rusak parah rumahnya, anak-anak juga ada yang meninggal. Rata rumahnya. Begitu meninggalkan kesedihan dan keputusasaan dalam hidup mereka. Tentu masyarakat kita juga demikian, yang baru-baru ini mengalami bencana. Tentu ada kesedihan karena kehilangan atau kerusakan rumahnya, barang-barang yang hancur, hasil kerja yang sudah sekian lama dikerjakan dalam tempo 1 hari bisa langsung rusak. Meninggalkan kesedihan dan keputusasaan bagi keluarga. Namun melalui berita firman Tuhan ini, kebangkitan Yesus itu, kita ingat dan renungkan kembali, memberikan pengharapan sama seperti pada para nelayan yang sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Sekali perintah Yesus, tebarkan ke sebelah kanan perahumu, maka murid-murid mendapatkan ikan yang banyak. Tetaplah percaya dan ikuti perintah Yesus walaupun ada kesusahan, ada bencana puting beliung, ada mungkin masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Tetaplah berpengharapan kepadanya karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Yang luar biasanya lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memang juga disuruh menyediakan, disuruh bekerja, sama seperti nelayan tadi, taburkan ke sebelah kanan perahu. Setelah mereka mendapat ikan, belum sempat mereka beri ikannya kepada Yesus, rupanya Yesus sudah mengambil ikan. Mereka tidak berani lagi bertanya, dari mana ikannya Tuhan? Dari mana ikannya Guru? Mereka tidak berani lagi bertanya. Karena mereka sudah yakin dan percaya Yesus yang sudah bangkit itu adalah Tuhan. Yesus itu sanggup menyediakan apa yang diperlukan. Dia berkuasa, dia sanggup, dia mau menyediakan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya apa yang dibutuhkan di luar apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Tuhan akan menyediakan kebutuhannya. Kepada kita juga menjadi pengharapan baru bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan melebihi apa yang kita kerjakan, melampaui apa yang kita kerjakan. Apakah itu tentang keberhasilan anak-anak kita, apakah itu tentang hasil tanam-tanaman kita maupun usaha kita. Tetapi dengarkanlah perintah Yesus, ikutlah Yesus.
Mengikuti Yesus dalam semua kehidupan ini, dalam semua dinamika hidup, memang menjadi tantangan. Bisa ada godaan menyimpang, atau kita coba tutup telinga, tidak mau mendengar suara Yesus. Melalui peristiwa peringatan kebangkitan Yesus ini, mengingatkan kita, marilah kita setia mendengarkan perintah Yesus. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah dan renungan yang disampaikan oleh guru, pendeta maupun guest speaker. Itu adalah pesan perintah untuk kehidupan kita di zaman ini, supaya kita tetap setia mengikutinya. Tuhan memberi perintah kemana kita bekerja. Tuhan juga akan menyediakan tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga akan memulihkan kehidupan orang-orang berdosa, kehidupan orang-orang yang pernah menyangkal Dia, termasuk kehidupan Petrus. Tadi waktu masa Yesus menderita, 3 kali Yesus menyangkal Yesus. Kali ini 3 kali pertanyaan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus untuk memperbaiki kembali hidupnya yang sudah pernah mengkhianati Tuhan, yang sudah pernah menyangkal Tuhan. Yesus Kristus mengingatkan kembali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Ini jawaban Petrus. Petrus, anak Yohanes. Sampai diingatkan lagi, aku kenal bapakmu. Aku tahu dirimu. Apakah engkau mengasihi Yesus? Demikian juga pengenalan Yesus terhadap diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah ini bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak mengenal kita seutuhnya? Bahkan isi hati kita yang terdalam, bahwa mengingat kebangkitan Yesus saat ini, kehadirannya di tengah-tengah kita, tetap juga menyampaikan pertanyaan. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan ini bagi kita, pertanyaannya menjadi sangat penting kita jawab, apakah engkau mengasihi Yesus? 2 kali, pertanyaan ketiga kali ditanya. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Untuk menyadarkan kembali tentang masa lalunya di mana dia menyangkal Tuhan, dan juga dengan sungguh-sungguh bahwa apabila dia mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan gurunya dalam hidup ini ke depan, dia menjadi orang yang taat, dipulihkan kembali, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang rela untuk memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia, sampai kita ketahui dalam perjalanan sejarah kekristenan, nama Petrus disebutkan menjadi satu nama gereja yang besar di dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan juga sudah mengetahui jalan mana yang akan ditempuh oleh Petrus. Sebelumnya dia spontan, dia bisa mengambil tindakan dan berkata-kata yang lebih spontan. Tetapi Yesus sudah bernubuat tentang masa depan Petrus. Pada masa mudamu, engkau mau ke sana kemari, tetapi nanti pada masa tuamu, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikatnya. Pada waktu itu, kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia mati disalibkan, tetapi karena dia tidak mau disalibkan seperti Yesus, dia meminta disalibkan terbalik. Aku tidak sanggup mengikuti Tuhan. Aku lebih hina daripada Tuhan. Maka aku mohon, salibkanlah aku terbalik. Itulah kisah akhir Petrus, tetap setia sampai matinya. Karena dia berpengharapan bukan hanya di dunia ini saja. Dia berpengharapan bukan hanya untuk kesuksesan di dunia ini saja. Pengharapannya juga di dunia ini sukses, dan juga dia akan menjadi penghuni surga bersama Bapa surga. Dengan kebangkitan Yesus, dia sanggup untuk menjawab dia mengasihi Tuhan. Bagi kita saat ini, ketika kita juga mengingat, merenungkan kembali tentang peristiwa kebangkitan Yesus, dia hadir memberi perintah yang hidup sampai kepada zaman ini maupun sampai kepada zaman yang akan datang. Kita ikuti dan taatilah perintah Yesus itu. Kehadiran Yesus juga
harus bisa kita ingat dengan kuat, kita pegang dengan iman yang kuat. Kini si teguh. Ya, saya coba sedikit bahasa kau ibu bapak ya. Masih samanya kata kini teguh di sini dengan di Martinding kan begitu. Sebab saya dulu belajar di Martinding di Lawang. Kepercayaan yang teguh harus kita miliki untuk menyaksikan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan, bahkan melebihi apa yang kita perlukan. Contohnya tanam-tanaman ibu bapak yang kasih Tuhan. Siapakah yang tahu harga sawit turun? Tidak ada yang tahu. Tetapi siapa yang akan tahu juga harga sawit akan naik beberapa bulan? Berilah pengharapanmu kepada Tuhan, walaupun itu sekarang sepertinya lemah. Kuatkanlah pengharapan dan kepercayaanmu kepada Tuhan yang mampu menyediakan apa di luar pekerjaanmu. Jangan jadi lemah, jangan jadi menyerah. Tetapi tetaplah kerjakan pekerjaanmu. Di atas semuanya itu dan di dalam semuanya itu juga Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan. Melalui renungan kebangkitan Yesus ini juga, baik itu yang mengalami bencana, baik itu kita mungkin punya kesusahan yang lain dan beban-beban yang lain. Jangan sampai kita mengulangi lagi pengkhianatan dan penyangkalan seperti Petrus. Mari kita bangkit kembali dengan keyakinan bahwa kita mengasihi Tuhan dan memperbaiki serta menyempurnakan kehidupan kita untuk setia kepadanya. Karena Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan di masa kini dalam hidup kita maupun sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan, itulah kekuatan, itulah sukacita kita sebagai pengikut Yesus.